sih Pak peran dari sebagian teknis penyelenggaraan pemilu dan hukum pada pemilu tahun 2024 yang kemarin? Kami ini seperti ruang kontrol. Dari sini kami memastikan semua tahapan berjalan dengan baik dan sesuai aturan, tepat waktu, mulai dari pengelolaan aplikasi, fasilitasi pencalonan, rekapitulasi penghitungan suara, sampai dengan penetapan calon terpilih. Selain itu, kami juga memastikan semua proses tahapan sesuai dengan regulasi dan ketentuan yang berlaku. Kami berharap ya, sistem yang sudah ada ini semakin terintegrasi dan mudah digunakan. Selain itu, infrastruktur digital juga perlu ditingkatkan supaya pelaksanaan pemilu ke depan bisa lebih efisien, efektif, akurat, dan transparan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang sedulur pemilih. Senang sekali rasanya saya Mungki Mahardani bisa menemani sedulur pemilih dalam podcast Gosip D. Grobogan Sinau Pemilu, Pemilihan, dan Demokrasi. Sedulur pemilih, seperti yang kita tahu, pemilu dan pemilihan mempunyai kompleksitas yang cukup tinggi, baik dari sisi teknis penyelenggaraan ataupun dari aspek kepatuhan terhadap regulasi. Oleh sebab itu, dibutuhkan dukungan yang terstruktur, sistematis, dan profesional dari seluruh unsur penyelenggara pemilu. Nah, pada episode kali ini, kita akan kedatangan narasumber yang kompeten di bidangnya dan akan membahas bagaimana dukungan teknis untuk pemilu dan pemilihan diberikan, tantangan-tantangan yang ada, serta strategi-strategi yang harus diambil agar memastikan tahapan pemilu dan pemilihan dapat berjalan lancar, transparan, dan akuntabel. Saat ini telah hadir bersama kita Bapak Heri Prasetyo. Beliau saat ini menjabat sebagai Kasubag Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum di Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Grobogan. Selamat siang Pak Heri. Siang, bagaimana kabarnya hari ini? Baik. Alhamdulillah. Kita akan ngobrol sebentar Bapak mengenai dukungan bagian teknis penyelenggaraan pemilu dan hukum dalam pemilu dan pilkada tahun 2024. Langsung saja Pak, sebenarnya apa sih Pak peran dari sebagian teknis penyelenggaraan pemilu dan hukum pada pemilu tahun 2024 yang kemarin? Baik Mbak, kalau diibaratkan ya, kami ini seperti ruang kontrol. Dari sini kami memastikan semua tahapan berjalan dengan baik dan sesuai aturan, tepat waktu, mulai dari pengelolaan aplikasi, fasilitasi pencalonan, rekapitulasi penghitungan suara, sampai dengan penetapan calon terpilih. Selain itu, kami juga memastikan semua proses tahapan sesuai dengan regulasi dan ketentuan yang berlaku. Oke, kalau Bapak ibaratkan seperti ruang kontrol, itu saya bayanginnya, wow, memerlukan banyak SDM, memerlukan banyak fasilitas. Nah, kalau kita mulai dari awal tahapan nih Pak, kita flashback lagi. Dulu kan kita tahapan pertama sekali itu kan ada verifikasi keanggotaan dan kepengurusan partai politik. Waktu itu kita pakai aplikasi yang namanya Sipol. Itu peran Sipol sendiri seperti apa Pak? Oke. Sipol adalah sistem informasi partai politik. Itu bisa dikatakan sebagai pintu masuk bagi partai politik sebelum ditetapkan sebagai peserta pemilu. Di Grobogan sendiri, Sipol diantaranya digunakan untuk memverifikasi administrasi keanggotaan partai politik dan kepengurusan partai politik. Partai politik dalam Sipol menginput data dan dokumen melalui Sipol partai politik. Sedangkan KPU Kabupaten Grobogan memverifikasi dokumen dari partai politik melalui Sipol KPU. Gitu. Oh, jadi Sipolnya ada dua ya Pak. Yang satu untuk partai politik, mereka input data, kemudian yang dari kita di KPU, kita memverifikasi data yang sudah diunggah oleh partai politik tersebut. Tantangannya juga ada Mbak itu waktu itu. Apa itu Pak? Di antaranya adalah soal data ganda anggota di partai politik, data ganda antar partai politik, dokumen yang tidak terbaca kadang juga ditemui. Ada juga Pak seperti itu. Oh. Tapi dengan berkat koordinasi yang intensif, akhirnya semua bisa diselesaikan dengan baik. Oke. Nah, kalau setelah partai politiknya lolos ini Pak, Sipolnya udah selesai kan? Verifikasinya sudah selesai, Sipolnya udah selesai, berarti partai politiknya lolos dan ditetapkan sebagai peserta pemilu. Kan kita ada lagi tahapan penataan dapil. Penataan dapil kita kan pakai juga itu namanya aplikasi Sidapil. Bisa dijelaskan Pak, Sidapil itu seperti apa? Sidapil Sistem Informasi Daerah Pemilihan. Aplikasi ini digunakan untuk menyusun daerah pemilihan dan alokasi kursi. Kami memastikan prinsip keadilan
tetap terjaga. Jadi setiap suara punya nilai yang setara. Ini Mhm. penting supaya representasi masyarakat benar-benar proporsional. Dalam menyusun alokasi kursi, Mhm. dalam daerah pemilihan itu ada rumus dasar, yaitu Oh, yang disebut dengan bilangan pembagi penduduk heeh, iya bener. atau disingkat BPPD. J. BPPD itu rumusnya adalah DAK 2 Mhm. dibagi alokasi kursi DPRD. Oke. Kalau kita mengacu pada pemilu Betul. 2024 Iya. kemarin, jumlah DAK 2 KPU Kabupaten Grobogan itu ada sejumlah 1.490.131. Jadi dibagi alokasi kursi Kabupaten Grobogan itu ada 50. Jadi ketemu 29.802. Jadi setiap nilai kursi Mhm. itu senilai 29.802 penduduk. Oke, Pak. Selain itu, dalam penyusunan dapil juga memperhatikan 7 prinsip, Mhm. yaitu satu, kesetaraan nilai suara, Mhm, ketaatan iya. pada sistem pemilu yang proporsional, proporsionalitas, integritas wilayah, berada dalam cakupan wilayah yang sama, Mhm. kohesivitas, dan berkesinambungan. Oh, Itu, Mbak. itu asas-asas dalam penataan dapil ya, Pak? Iya. Baik. Nah, kalau cerita penataan dapil itu kan sangat kompleks ya, Pak. Jumlah penduduk, kemudian masih ada luasan wilayah, Iya. bilangan pembaginya. Iya. Kalau sudah selesai ini penataan dapilnya, seperti kita ketahui sekarang kan dapil di Kabupaten Grobogan ada 5 ya, Pak. Iya. Nah, kan kita lanjut lagi nih tahapan berikutnya. Kalau tahapan berikutnya setelah penataan dapil kan ada pencalonan. Waktu pencalonan kita juga pakai silon. Nah, kalau silon itu serba digital semua, Pak? Iya, betul sekali. Silon itu sistem informasi pencalonan. Oke. Sistem ini digunakan untuk tahapan pencalonan. Mhm. Dokumen persyaratan calon diinput melalui silon agar proses pencalonan lebih transparan dan efisien. Semua dokumen bakal calon Mhm, itu iya. diunggah di sistem. Memang ada Oke. tantangan di awal ya, terutama soal Iya. kelengkapan berkas, tapi dengan Mhm. koordinasi, bimbingan teknis, semua bisa berjalan lancar. Oh, alhamdulillah ya, Pak, kalau begitu. Oke, tahapan selanjutnya nih, Pak, setelah pencalonan kan ada kampanye dan dana kampanye. Untuk dana kampanye sendiri kan juga menurut saya agak-agak penting juga karena kita juga pakai aplikasi namanya SIKADK. Seberapa penting sih, Pak, ini si SIKADK ini, Pak, dalam membantu pelaksanaan tahapan kampanye dan dana kampanye? Iya, sangat penting ya. SIKADK itu sistem informasi kampanye dan dana kampanye. Ini digunakan untuk tahapan kampanye dan dana kampanye agar lebih Oke. transparan dalam Mhm. menyampaikan pelaporan terkait kampanye dan dana kampanye. Kami mendampingi peserta pemilu agar laporan penerimaan dan pengeluaran dana kampanye sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Iya. Jadi publik juga bisa melihat akuntabilitasnya pelaporan dana kampanye melalui SIKADK. Oke, baik, Pak. Jadi semuanya emang serba transparan ya, agar Iya, betul, masyarakat bisa mengakses. betul. Nah, kalau habis kampanye, setelah kampanye kan udah mepet nih, Pak. Ada pemungutan dan penghitungan suara, akhirnya rekapitulasi kan seperti itu. Sampai saat ini, aplikasi yang paling sering dibahas di masyarakat yang punya KPU itu Sirekap, Pak. Nah, pelaksanaannya penggunaan Sirekap dalam penghitungan suara itu bagaimana, Pak, di KPU Kabupaten Grobogan? Ya. Sirekap. Sirekap adalah sistem informasi rekapitulasi. Sirekap ini ada dua model ya, ada Oke. Sirekap mobile dan Sirekap web. Oke, Sirekap mobile itu digunakan untuk input data di tingkat TPS. baik. Sedangkan Sirekap web itu untuk pelaksanaan rekapitulasi penghitungan suara secara berjenjang dan Mhm. terintegrasi dari tingkat kecamatan, tingkat kabupaten, dan seterusnya. Oke, iya, Di Pak. Grobogan, Mhm. Sirekap kemarin penggunaannya cukup membantu ya, Oke. meskipun ada kendala pada jaringan di beberapa wilayah. Mhm. Namun secara umum bisa berjalan dengan baik. Alhamdulillah. Nah, selanjutnya ini dari tadi kita kan ngomongin dari awal tahapan sampai penghitungan suara, kita kan pakai aplikasi semua nih, Pak. Dari tadi yang pertama ada Sipol, kemudian ada Sidapil, Silon, SIKADK, kemudian yang terakhir tadi ada Sirekap. Penggunaan aplikasi ini pasti punya tantangan dong, Pak. Apa sih, Pak, tantangannya, Pak, waktu penggunaan aplikasi ini dalam pemilu, Pak? Iya, karena ini aplikasi ini adalah
teknologi informasi. Jadi yang paling terasa adalah kesiapan SDM ya untuk menguasai teknologi tersebut. Kemudian jaringan internet, karena di tidak semua wilayah itu mempunyai akses yang stabil internetnya. Selain itu, teman-teman di tingkat PPK dan PPS juga perlu adaptasi dengan sistem digital ini. Tapi dengan pelatihan dan pendampingan semua bisa teratasi waktu itu. Jadi semuanya selesai tepat waktu dan alhamdulillah hasilnya juga optimal ya Pak, baik ya Pak. Betul. Nah, kalau tadi tantangan terbesarnya adalah kesiapan SDM juga jaringan internet, pasti Bapak punya dong strategi untuk mengatasi tantangan-tantangan tersebut supaya semua tahapannya berjalan dengan lancar. Baik, untuk strateginya diantaranya dilakukan bimbingan teknis secara berjenjang, monitoring rutin, dan membuka helpdesk selama tahapan. Jadi kalau ada kendala bisa langsung ditangani. Koordinasi dengan KPU Provinsi, dengan KPU RI juga sangat penting dilakukan. Nah, kalau dilihat secara umum nih Pak, penggunaan teknologi ini kan pasti punya dampak toh Pak terhadap pelaksanaan tahapan pemilu dan pemilihan. Apa saja sih Pak dampaknya menurut Pak Heri? Ya. Dampaknya sangat besar sekali ya dengan adanya teknologi informasi atau aplikasi tersebut ya. Yaitu mungkin transparansi meningkat, akses informasi lebih terbuka, efektif, efisien, dan kepercayaan publik juga ikut naik. Masyarakat juga bisa ikut mengawasi proses pemilu secara langsung melalui teknologi informasi tersebut. Ini benar-benar transparan ya Pak, dan masyarakat bisa langsung mengakses gitu ya Pak. Betul Mbak. Nah terakhir nih, harapannya Pak Heri pribadi nih untuk pemilu dengan berbasis teknologi ini seperti apa Pak? Ya, kami berharap ya sistem yang sudah ada ini semakin terintegrasi dan mudah digunakan. Selain itu infrastruktur digital juga perlu ditingkatkan supaya pelaksanaan pemilu ke depan bisa lebih efisien, efektif, akurat, dan transparan. Mungkin itu harapannya Mbak. Semoga harapan Pak Heri bisa terwujud di pemilu yang akan datang. Tidak terasa sedulur pemilih, kita sudah sampai di penghujung podcast. Dari perbincangan bersama Pak Heri, kita bisa menyimpulkan bahwa keberhasilan pemilu tidak lepas dari kerja keras semua pihak, termasuk peran penting sebagian teknis penyelenggaraan pemilu dan hukum, yang mana fungsinya untuk memastikan bahwa setiap tahapan berjalan sesuai aturan dan prinsip-prinsip demokrasi. Terima kasih kepada Pak Heri yang sudah berkenan hadir dan berbagi pengalaman, berbagi insight dengan saya dan sedulur pemilih. Terima kasih Semoga kembali Mbak. Bermanfaat untuk saya juga, untuk sedulur pemilih juga. Baik sedulur pemilih, terima kasih telah mengikuti podcast ini dari awal hingga akhir. Jangan lupa tetap ikuti info terbaru mengenai pemilu dan pemilihan lewat halaman resmi web KPU Kabupaten Grobogan. Karena pemilih yang cerdas merupakan kunci dari demokrasi yang sehat. Kalau sedulur pemilih suka episode ini, jangan lupa share ke teman-teman kamu, ke saudara kamu. Juga follow YouTube @KPU Grobogan. Serta ikuti juga media-media sosial resmi KPU Kabupaten Grobogan yang ada di Instagram, Twitter, serta Facebook. Nantikan podcast-podcast selanjutnya, tentunya dengan tema yang tidak kalah menarik. Saya, Munggi Maharani, beserta kru yang bertugas pada siang hari ini, mohon pamit undur diri. Terima kasih telah mengikuti podcast ini. Tetap sehat, tetap semangat, dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.